Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita yang saya ambil dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam terjemahan bahasa Inggris, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Puji Tuhan. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Lembaga Alkitab memberikan judul dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34 tentang hal kekhawatiran. Ayat 33 merupakan ayat kunci daripada topik hal kekhawatiran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya akan membahas dan kita bersama-sama mencari arti tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Kerajaan Allah, apa sebenarnya kerajaan Allah itu? Yesus sendiri adalah raja. Yesus memberitahukan persyaratan atau syarat-syarat untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang menjadi prioritas utama manusia masuk dalam kerajaan Allah? Hal-hal itulah yang akan kita bahas. Apa sebenarnya kerajaan Allah itu? Yesus sendiri adalah raja. Yesus memberitahukan persyaratan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan yang terakhir, kerajaan Allah layak mendapat prioritas utama untuk manusia. Apa sebenarnya kerajaan Allah itu? Dalam Matius 9 ayat 35, demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bukan suatu tempat saja, tetapi Allah secara aktif memerintah dunia ini. Bagaimana dengan raja atau yang memimpin kerajaan itu? Yang harus kita ketahui bahwa Yesus sendiri adalah raja. Matius 2 ayat 2, demikian dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Atau di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Kami telah melihatnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Matius 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Tentang kerajaan surga, Yesus sendiri adalah rajanya. Selanjutnya, saudara-saudara, kita akan melihat bahwa kerajaan Allah itu diwartakan. Kerajaan Allah itu disampaikan. Kerajaan Allah itu diberitakan.
Yesus mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bahkan sudah datang, terutama di dalam dirinya sendiri. Kerajaan Allah berarti Allah yang memerintah sebagai raja. Oleh sebab itu, manusia dituntut sikap yang pasrah dan beriman sungguh kepada Allah. Beriman sungguh kepada Allah. Allah menjadi harapan, sandaran, dan andalan bagi manusia. Manusia tidak boleh mengandalkan hal-hal lain seperti harta, kekuasaan, bahkan dirinya sendiri. Artinya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita akan melihat janji-janji Tuhan akan kita alami. Selanjutnya, kerajaan Allah layak mendapat prioritas untuk manusia. Mengapa dikatakan layak mendapat prioritas utama bagi manusia? Ayat yang kita baca pertama tadi, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi yang utama harus kita cari. Yang utama harus kita temukan. Yang utama harus kita idam-idamkan. Mencari kerajaan Allah. Banyak kesaksian. Bahkan banyak orang Kristen sering mengatakan, kalau saya sudah jadi orang kaya, kalau saya sudah mempunyai harta yang banyak, baru saya datang ke gereja. Kalau saya sudah mempunyai mobil atau fasilitasnya, baru saya datang ke gereja. Tetapi itu adalah pemikiran yang terbalik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, seek first the kingdom of God. Yang utama, cari dahulu kerajaan Allah. Dan luar biasa, setelah kita mencari kerajaan Allah itu, Allah akan menambahkan semuanya bagi kita. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, everything. Selanjutnya dikatakan, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, Allah akan menolong kita. Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Tetapi syaratnya, kita harus mengasihi Tuhan. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ketika kita mengasihi Tuhan, mungkin hal-hal yang lain, termasuk kebutuhan kita, Allah akan memenuhi. Terpujilah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengar bersama dan kita telah belajar bersama. Amin.